termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah. Saya peneliti sejarah. Saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Cakung, Jakarta Timur ditemani orang dekat yang juga pernah jadi tim sukses dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tampak juga sejumlah politisi PDIP yang menemui Anies, diantaranya ada... Ya, kita ketahui kemarin Pak Anies Baswedan mengunjungi markasnya PDIP ya di Jakarta. Nah, yang menjadi perhatian di sana ada Tom Lembong yang mendampingi Pak Anies. Terkait dengan kemarin Tom Lembong ini juga ikut aksi ya. Nah, di sini saya bertanya-tanya, sebenarnya ini kepentingan rakyat apa kepentingan salah satu pihak sih? Pilkada kemarin yang demo, yang katanya Pak Jokowi yang salah dan sebagainya itu. Terus kemudian yang saya pertanyakan lagi, undang-undang perampasan aset sampai sekarang nggak dibahas. Kemarin yang katanya unjuk rasa demonstrasi, mana nih suaranya untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Padahal kan Pak Jokowi sudah mendorong mahasiswa dan elemen masyarakat untuk segera mendesak DPR agar mengesahkan itu. Kemana suaranya ketika ada pilkada seperti ini? Semua salahnya Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan juga, sejauh ini Pak Jokowi kan sudah diam 1000 bahasa. Selama 10 tahun Pak Jokowi dicaci maki, dihina. Bahkan dibilang plonga-plongo katanya. Mana pembalasan Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan bukan cuma Pak Jokowi yang diolok-olok. Terkadang sampai ke keluarganya. Ke Ibu Iriana saja kemarin kan sempat viral. Itu aja teman-teman ini masih saja menyalahkan Pak Jokowi. Ya. Bagaimana pembelaan Pak Prabowo Subianto? Kita simak video berikut ini. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup sambutan ini karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang jadi. Kopi nggak datang nggak apa-apa. Oke nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung ada sungai. Ya sungai cukup lebar. Anak-anak kita kalau sekolah harus nyebrang sungai. Berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita mau bangun jembatan.
Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat? Monggo, silakan. Tapi Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi kita katakan oke, yang mau bantu bangun jembatan monggo bersama-sama. Yang nggak mau bantu, kau duduk aja di situ. Iya kan? Kau duduk di situ, dan kalau kami salah ya terima kasih, kasih tahu kami salah. Tapi kami ingin bekerja, kami ingin bangun jembatan untuk anak-anak kita, untuk masa depan rakyat Indonesia. Ayo bersatu, jangan ikut-ikut demokrasi harus ala Barat. Barat itu di Amerika berapa presiden yang mereka tembak mati? Sampai sekarang mereka ajarin kita demokrasi, tapi mereka sendiri kayak begitu. Mungkin lebih aman jalan-jalan di Jakarta daripada jalan-jalan di negara mereka, mungkin. Tapi kita tidak mau kritik, kita tidak mau ngejek, sudah monggo. You punya tradisi, kita harus cari tradisi kita sendiri, ya kan? Musyawarah mufakat itu ajaran nenek moyang kita. Ajak bicara. Semua kelompok diakomodasi, semua faksi, semua. Iya kan? Kalau sudah dapat kebaikan, nggak ada masalah aklamasi, nggak ada masalah. Justru rukun itu yang didambakan oleh rakyat kita. Kerukunan di antara pemimpin-pemimpin kita. Prabowo, Jokowi dulu dua kutub, sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia, Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia, Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia, Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama? Siapa jadi presiden, siapa jadi wakil, siapa, monggo, tidak ada masalah. Mari kita kerjasama untuk rakyat Indonesia. Nah, itu pidato Pak Prabowo Subianto di acara penutupan Kongres Partai Amanat Nasional ya. Prabowo Subianto sudah menjelaskan bahwa tidak ada hubungan retak antara Pak Jokowi dan Prabowo. Terus kemudian Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah nitip-menitip. Saya sebagai kunci dan saksinya. Pak Jokowi nggak pernah nitip-nitip siapapun. Termasuk apalagi putranya Mas Kaisang Pangarep. Ini sebenarnya salahnya siapa sih? Pak Prabowo juga menjelaskan ketika kita mau bekerja, mau membantu masyarakat yang kesulitan, dengan membangun infrastruktur, membangun sebuah bangsa yang memang luar biasa, itu disalahkan katanya Pak Prabowo. Tanpa memberikan solusi, hanya mengkritik, lebih baik Anda itu duduk menjadi penonton. Jangan sampai merecoki suatu pekerjaan yang memang kebaikan untuk masyarakat. Begitu katanya Pak Prabowo ini. Saya rasa memang ada benarnya juga. Kalau memang nggak ada solusi, hanya bisanya mengkritik saja. Lebih baik diam saja, kan gitu. Kita semuanya mau bekerja demi rakyat. Dan komitmen dari Pak Prabowo Subianto ini, saya akan memberantas korupsi. Saya akan memberantas kemiskinan. Pak Jokowi memberantas kemiskinan. Begitu katanya Pak Prabowo Subianto. Saya rasa ini memang ada benarnya dan perlu memang bagaimana sinkronisasi kepemimpinan ini
Jadi nggak bisa hanya Pak Prabowo Subianto yang bekerja, nggak bisa. Jadi seluruh kepala-kepala daerah itu harus mendukung penuh terhadap programnya dari kepemerintahan pusat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Terkait kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, sudahlah, Pak Jokowi ini kan sudah hampir 1 bulan dan kita juga sudah merasakan juga bagaimana program-program Pak Jokowi dari pembangunan infrastruktur dari Pulau Jawa, Papua, dan dimanapun kita sudah merasakan programnya Pak Jokowi ini. Berhentilah kita menghujat Pak Jokowi 10 tahun loh. Bayangin 10 tahun, itu pun bukan hanya Pak Jokowi saja yang dihujat. Bahkan sampai ke Ibu Iriana, sampai ke putra-putranya, dan terakhir ini menantunya juga, istrinya Mas Kaisang juga pernah jadi hujatan dan bullying dari netizen. Bayangin seorang istrinya Mas Kaisang yang memang tidak terjun tahu menahu tentang politik Indonesia, politik bangsa, ini masih saja jadi bullying dari netizen-netizen yang tidak ada kerjaan ini. Itu. Jadi terkait demonstrasi kemarin, di sana ada Pak Tom Lembong ini ikut aksi, ikut menyuarakan rakyat, yang katanya rakyat sih, yang katanya tidak demokrasi dan sebagainya. Ujung-ujungnya datang ke kantor PDIP bersama Pak Anies Baswedan. Ini gimana coba? Tidak konsisten dengan omongannya. Kalau memang demonstrasi itu kepentingan salah satu partai dan kepentingan salah satu pihak untuk mencalonkan di DKI, bukan begini caranya, bos. Udahlah, kalau memang itu undang-undang pilkada, ya undang-undang pilkada, nggak usah yang disalahkan Pak Jokowi. Yang katanya Pak Jokowi lah yang intervensi dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk teman-teman mahasiswa juga, saya setuju ketika ada statement bahwa idealis seorang mahasiswa ini masih belum kotor. Asal jangan sampai ditunggangi. Kalau ditunggangi itu bukan gak kotor, itu sudah kotor. Apalagi ada kepentingan salah satu pihak. Begitu. Saya rasa itu, semoga rakyat Indonesia ini cerdas dan semoga Pak Prabowo bisa menjalankan tugas amanah dari rakyat ini dengan baik dan sebaik-baiknya, dan semoga Pak Prabowo Subianto ini melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi dengan baik dan amanah. Terima kasih. Salam NKRI.